Sosok perempuan aktivis buruh Marsinah asal desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur menjadi satu di antara 10 sosok yang menerima gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto Senin 10 November 2025. Bagaimana jejak Marsinah, pejuang hak buruh, yang ditemukan tewas pada 32 tahun lalu, tepatnya 8 Mei 1993. Dan apakah penghargaan pahlawan nasional cukup bagi Marsinah? Bagaimana dengan sisi keadilannya, serta perjuangan menuntut keadilan bagi pelanggaran HAM? Kita bahas ya. Marsinah adalah salah seorang buruh PT Catur Putra Surya atau CPS Porong Sidoarjo yang kala itu getol menuntut haknya. Setelah aksi 3 hingga 4 Mei 1993, PT CPS menjanjikan akan memenuhi tuntutan normatif buruh. Namun kemudian Marsinah hilang pada 5 Mei 1993. Jasadnya baru ditemukan pada 8 Mei 1993 di Jegong, Wilangan, Nganjuk, sekitar 100 km dari Sidoarjo, dengan kondisi tubuh penuh siksaan dan kekerasan seksual. Kematiannya pada Mei 1993 bukan sekadar tindak kriminal biasa. Marsinah adalah korban dari sebuah sistem represif yang memandang tuntutan hak sebagai ancaman. Kematiannya masih merupakan misteri hingga kini. Pelaku utama penculikan, perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap Marsinah belum juga diungkap. Para terdakwa yang diproses hukum hanyalah kambing hitam. Proses hukum yang berujung di Mahkamah Agung ini membebaskan 9 terdakwa karena terbukti tidak bersalah. Hingga kini siapa sebenarnya yang membunuh Marsinah tetap tidak jelas. Dari jejak kekerasan yang dialami Marsinah ini, pertanyaan selanjutnya, apakah cukup dengan penghargaan gelar pahlawan nasional? Perempuan aktivis buruh yang juga pimpinan umum Marsinah.id, Dian Septi Trisnanti menilai, jika penghormatan sejati terhadap Marsinah tidak bisa diwujudkan hanya melalui gelar formal, apalagi bila penghargaan ini disandingkan dengan nama rezim yang justru menindasnya. Menurut Dian, pemberian gelar tanpa pengakuan atas kejahatan negara terhadap buruh dan perempuan hanyalah aksi pencucian sejarah. Marsinah.id menolak upaya memutihkan sejarah melalui simbol formal. Bagi Dian, Marsinah adalah simbol perlawanan perempuan pekerja terhadap kekerasan negara dan sistem upah murah. Marsinah hidup dalam perjuangan, bukan dalam penghargaan formal negara. Sementara itu, dari sisi pemerintah, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Irwan Setiawan menyambut baik penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Marsinah. Ia menyebut hal ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM yang dialami Marsinah. Hal yang sama juga diungkap oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Hoiri Fauzi, yang menyebut sosok Marsinah bukan sekadar sejarah, melainkan semangat perjuangan perempuan Indonesia. Menteri PPPA juga menegaskan bahwa semangat perjuangan Marsinah terus hidup dalam setiap langkah kebijakan negara dalam memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan perempuan di dunia kerja. Suara perempuan aktivis pekerja setidaknya mengirimkan pesan bahwa negara memiliki kewajiban moral yang lebih besar untuk menuntaskan utang keadilannya. Gelar pahlawan adalah simbol, tetapi keadilan adalah substansi. Kini bola ada di tangan negara, apakah akan menjadikan kepahlawanan Marsinah sebagai akhir dari sebuah cerita tragis atau sebagai awal dari babak baru penegakan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM? Bagaimana opini sahabat Kompas soal Marsinah ini?